kita mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita melanjutkan dengan menyempatkan hadir di majlis taklim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada Jumat malam Sabtu, kemarin libur karena tasyrik, kita lanjutkan kembali mempelajari tafsir Al-Quran. Kalau tidak salah kita masuk ke ayat yang kedua, ya Pak ya? Ya. Baik, saya bacakan terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Baik, 3 ayat dulu saja. Kemarin kita sudah pelajari sekedar murojaah bahwa alhamdu di sini ada alif lam. Ya. Ini dalam ilmu usul tafsir lil istighraq, menunjukkan menyeluruh. Makanya para penerjemah mengartikan dengan segala puji, yakni yang berhak dipuji secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita kalau kepada manusia terkadang kita puji dia dari satu sisi, tapi dia punya kelemahan di sisi lain. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak, ya, karena Allah tidak memiliki kekurangan, bahkan yang ada kesempurnaan. Ya. Kenapa Allah berhak dipuji sudah kita pelajari. Di antaranya adalah karena nikmat-nikmatnya yang terus mengalir kepada kita yang tidak terhingga, juga karena perbuatannya yang berjalan di atas kebijaksanaan, memberikan karunia dan keadilan. Tidak ada ceritanya Allah zalim kepada hamba-hambanya. Yang ada Allah adil. Kata Allah, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sebenarnya aku haramkan kezaliman terhadap diriku, dan aku jadikan zalim itu haram dilakukan di antara sesama kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, jadi kalau misalnya ada manusia yang dapatkan hukuman siksa, dimasukkan ke dalam neraka, bukan karena Allah zalim, tapi memang karena keadilan Allah, dia berhak mendapatkan hukuman itu. Ya. Juga karena nama-nama Allah yang semuanya indah. Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki, Al-Ghafur, Maha Pengampun, At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Kemudian juga karena sifat Allah yang sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Ya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Mengetahui, ya. Allah Maha Kuasa. Sedangkan makhluk, ya, tidak sempurna, pengetahuannya terbatas. Dia hanya tahu sekitar, di balik tembok nggak tahu, ya, apalagi tempat yang lebih jauh. Mendengar hanya mungkin suara yang terdekat, suara semut nggak dengar, ya kan, gitu. Melihat terbatas yang ada di hadapan,
yang gelap nggak kelihatan, terbatas. Kemudian juga manusia diliputi oleh kekurangan. Ingat, kemudian terkadang lupa, ya kan? Terkadang lemah, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kalau Allah, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah nggak pernah ngantuk, juga nggak pernah tidur. Ya, sempurna. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena hal-hal tadi. Di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Apa arti Rabb? Kita akan pelajari sekarang. Rabb atau diartikan di Indonesia dengan Tuhan, yakni Al-Muta', Al-Malik, Al-Murabbi, Wal-Mudabbir. Tuhan yang ditaati secara mutlak, ya, yang memiliki alam semesta ini, yang mendidik, mengurus hamba-hambanya, ya, wali-walinya diarahkan dengan dididik dengan iman dan amal soleh. Secara umum manusia diperhatikan jasmaninya dan rohaninya, ya, yang mengurus dan memelihara secara bahasa, ya. Dan lafaz Rabb ini hanya dipakai untuk Allah Subhanahu wa taala saja ketika tambahan alif lam ar-Rabb, ya. Kecuali jika diidhofatkan, disambung, misalnya Rabbud Dar, tuan rumah, ya, maka boleh. Tapi kalau ar-Rabb saja, maka hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Ar-Rahman, Al-Khaliq, Maha Pencipta, Ar-Razzaq, Al-Fatir, ya, pencipta. Nggak boleh hamba dikasih nama Ar-Rabb, ya. Dan Ar-Rabb adalah Ismul A'zam, nama Allah yang agung, di mana nama-nama lain mengiringinya. Di dalam ayat ini terdapat tauhid rububiyah. Maksudnya adalah dengan kita menyatakan alhamdulillahirabbil alamin, kita berkeyakinan bahwa pencipta, penguasa, pengatur, pemilik, pemberi rezeki alam semesta ini cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penguasa di sampingnya, tidak ada pencipta di sampingnya, tidak ada pemberi rezeki di sampingnya. Nggak ada yang namanya wali ikut berkuasa. Apalagi pada pelosok Jawa yang punya keyakinan ada penguasa pantai utara, ada penguasa pantai selatan. Nggak ada. Penguasa secara keseluruhan timur, barat, utara, selatan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana tentang hal itu? Maksudnya ada keyakinan ada penguasa pantai utara, pantai selatan. Kata Allah, in hiya illa asma'un sammaitumuha kata-katanya. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Itu cuma nama-nama aja yang kalian dan nenek moyang kalian kasih nama. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah sama sekali nggak menurunkan keterangan terhadap keyakinan seperti itu. Nggak ada penguat dari kitab, dari Rasul, itu hanya bikin-bikin saja, ya. Nah, ini kita harus yakini bahwa pencipta, penguasa, pengatur alam semesta ini cuma Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya. Nah, karena Dia yang menciptakan kita, sebelumnya kita nggak ada. Bukan hanya menciptakan, Allah juga memperhatikan kehidupan kita supaya kita dapat melangsungkan kehidupan. Allah ciptakan hewan-hewan, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah turunkan hujan dari langit, ya, sehingga kita dapat melangsungkan kehidupan. Itu semua Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena inilah Allah berhak mendapatkan pujian, ya. Sedangkan alamin ini masih wallah, segala sesuatu selain Allah adalah alam, ya. Atau apa saja yang diciptakan Allah di dunia dan di akhirat, ada alam bagian bawah, ada alam bagian atas. Bumi dengan segala macam isinya, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada bebatuan, ada gunung-gunung, ya. Langit dengan apa yang ada di sana, ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang, galaksi dan sebagainya. Allah lah Robnya, Allah lah penciptanya, Allah lah penguasanya, ya. Nah, ini Allah lah pencipta semua
alam semesta ini, ya, dan apa yang mengurusnya, ya, yang mengaturnya, ya, yang mengaturnya. Saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan manusia bukan hanya jasmani, tetapi rohani juga diperhatikan. Ya, jasmani setelah kita hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak biarkan kita begitu saja. Maka kata Allah, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Di bumi itu ada tempat kamu menetap dan bersenang-senang sampai waktu yang ditentukan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala fasilitasi bumi yang kita tempati ini dengan segala yang bisa membuat kita masih bertahan hidup. Ya, hewan-hewan, air, tumbuh-tumbuhan untuk kita konsumsi. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak siapkan, mungkin baru hidup sebentar, setelah itu kita mati gitu. Nah, kalau jasmani saja Allah Subhanahu wa Ta'ala perhatikan, apalagi rohani, ya, batin tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih perhatikan lagi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul, menurunkan kitab agar manusia mendapatkan bimbingan, tahu tujuan mereka diciptakan di dunia, ya, agar mereka memperoleh kebahagiaan, agar mereka tahu jalan yang harus mereka tempuh dalam kehidupan di dunia dan seterusnya. Ya. Nah, karena itu semua hasil dari nama Allah Ar-Rabb dan sifatnya, ya, yang mengurus seluruh makhluknya. Nah, karena dari nama Ar-Rabb inilah, ya, semua itu, ya, ya, Allah yang menciptakan, yang mengurus, memperhatikan dan seterusnya. Maka inilah mengapa para nabi, ya, biasa kalau dalam berdoa mereka menggunakan Robbi, Robbana, ya, karena mereka mengakui Allah yang ngatur mereka, Allah yang ngurus mereka, ya. Sebagian ulama menerangkan bahwa kenapa segala sesuatu selain Allah disebut dengan alam. Alam alam dalam bahasa Arab itu tanda, ya. Kalau dari kejauhan tempat datar ada tinggi, itu disebut dengan alam, tanda, ya. Dengan pendek alam gitu, ya. Kalau alam maksudnya itu tadi alam semesta, tapi kalau alam yakni tanda. Karena alam semesta ini di sana terdapat tanda. Tanda akan apa? Akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya, tanda keesaannya, tanda kekuasaannya, ya, di alam semesta ini. Makanya kalau kita tadabbur alam gitu, ya, merenungi alam semesta, kebanyakan kan kita kalau jalan-jalan atau rihlah hanya melihat pemandangan secara lahiriah, indah, bagus. Padahal di balik itu ada apa, Pak? Ada hikmah. Dari sana kita mengetahui akan adanya Allah, akan kemahakuasaan Allah, akan kebijaksanaan Allah, akan kekuasaan Allah, keagungan Allah, ya, ilmu yang meliputi segala sesuatu, rahmatnya yang luas dan seterusnya. Saya sudah ada risalah, nanti bisa dilihat, sekedar contoh saja. Di sini ada materi akidah. Saya kasih judul di balik penciptaan alam semesta. Alam semesta. Semesta. Apa ini, Pak? Di balik penciptaan alam semesta. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil kalau kita ini, kata Allah kan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, ini semuanya secara akal diajak berpikir, ya, terhadap kekuasaan Allah, ya, keesaan Allah dan seterusnya. Baik, nanti bisa dibaca sendiri. Kita fokus ke ayat
alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jelas itu Pak ya. Jadi maksud Rabb, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta ini secara keseluruhan. Alam semesta disebut dengan alam karena di sana terdapat tanda akan kekuasaan Allah, rahmatnya, kasih sayangnya, keesaannya, ya, keagungannya. Contohlah satu saja. Kalau kita memperhatikan dalam kehidupan ini kan ada siang dan malam. Allah tidak menciptakan hanya siang saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala adakan juga malam. Kalau seandainya kehidupan cuma siang saja, rasanya kita kurang nikmat kalau istirahat, ya kan? Terang terus, kalau kita aktivitas terus, kerja terus, kita lama-lama sakit, ya. Juga kalau seandainya dalam kehidupan ini cuma malam saja, nggak ada siang, wah, banyak energi cahaya yang harus kita keluarkan. Kalau keluar harus bawa senter terus juga pokoknya lampu terus tiap hari nggak berhenti, ya. Dan kita kalau ada barang yang hilang susah nyarinya, untuk cari rezeki juga susah, pemulung apalagi kesusahan kalau seandainya kehidupannya cuma malam. Allah adakan siang, ada malam, ya. Siang, kata Allah, wa ja'alna an-nahara ma'asya, supaya manusia dapat mencari kehidupan. Wa ja'alna laila libasan, kami jadikan malam sebagai mereka pakaian buat mereka agar mereka dapat istirahat. Ini kan menunjukkan kebijaksanaan Allah, ya. Maka kalau ini menunjukkan kebijaksanaan Allah, maka demikian pula tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini main-main, nggak ada maksud, nggak ada tujuan, hanya sekedar bersenang-senang saja, nggak mungkin. Maka Allah terangkan di Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah hikmah. Ya, aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah itu. Baik, sedikit lagi ayat yang berikutnya. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah atau pengasih lagi maha penyayang, ya. Di tafsir basmalah kita sudah bahas, ya, sebelumnya, bahwa Ar-Rahman ini ya untuk seluruh makhluknya, sehingga gak usah heran kalau orang kafir ada yang kaya, nikmat hidupnya, karena ya kemurahan Allah semuanya dapat. Cuma rahimnya Allah hanya untuk orang-orang beriman, sayangnya Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang-orang yang beriman. Sebagian ulama menerangkan kenapa setelah alhamdulillahirabbil alamin dilanjutkan dengan ar-rahmanir rahim, yaitu untuk memberitahukan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam mengurus alam semesta ini, ya, di atas kasih sayangnya, bukan di atas memaksa, apalagi menyiksa, bahkan atas dasar kasih sayangnya. Makanya ya terus mengalir rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak biarin manusia kelaparan, disiapkan kebutuhan mereka. Allah nggak biarkan manusia tersesat, maka diutuslah para rasul, diturunkan kitab. Itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak sayang, diciptakan udah dibiarin, kita nggak bisa hidup lama dan kita akan tersesat, ya. Maka itu ada isyarat bahwa di situ terdapat bahwa Allah dalam mengatur alam semesta di atas kasih sayangnya, ya. Menurut Imam Al-Qurtubi, ya, Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya dengan Ar-Rahmanir Rahim setelah Ar-Rabbil Alamin sebagai menurut beliau termasuk penggandengan targhib dan tarhib. Ya, targhib karena dari kata Rabbil Alamin, ingat Allah penguasa. Kalau kalian berani durhaka menentang Allah, ingat Allah pencipta, penguasa. Allah berkuasa terhadap kalian dan kalian nggak bisa meloloskan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian digandingkan dengan Ar-Rahmanir Rahim, dorongan agar manusia kembali. Ya, kalau kalian kembali kepada Allah, pintu ampunan, tobat tetap terus terbuka, ya, kepada kalian, betapapun banyak, betapapun besar dosa yang kalian lakukan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Hijr, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya aku maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi ingat, sesungguhnya azabku sangatlah pedih, gitu ya. Jadi di dalamnya terdapat targhib dan tarhib, motivasi dan peringatan, gitu ya.
Dalam hadis diterangkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal 'uqubah, ma tami'a bi jannatihi ahadun." Kalau seandainya orang mukmin tahu hukuman yang sudah Allah siapkan, maka terhindar dari musibah pun, dari azab pun sudah cukup. Jadi udah nggak ngarep surga, itu sudah cukup lah, terhindar dari azabnya, ya, keras azabnya, ya, bagi mereka yang sesuai tentunya. Walau ya'lamul kafiru ma indallahi min rahmat. Kalau seandainya orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, maka nato min jannatihi ahad, maka nggak ada satupun yang berputus asa, merasa bahwa dosanya terlalu banyak, dosanya terlalu besar. Bagaimana kalau ada orang yang seperti ini merasa, saya mah putusin aja lah di atas maksiat karena dosa saya sudah terlalu banyak, dan dosa saya sudah banyak, dosa-dosa besar yang saya kerjakan. Kita katakan la tayasu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah jauh lebih banyak, ampunan Allah jauh lebih besar, gitu ya. Nah, itu kita sampaikan seperti itu. Nah, ini Ar-Rahmanir Rahim, ya. Dan sudah disampaikan sebelumnya, Ar-Rahman nama khusus bagi Allah. Gak boleh hamba manusia dikasih nama Ar-Rahman. Kemudian Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, ya. Nomor 6. Malik ini dipanjangkan mimnya, berarti pemilik. Malik ini qiraat Asim, Kisai dan Yaqub. Kita akan yang Asim, Maliki Yaumiddin, ya. Ada juga yang baca Malik pendek, ya, dalam qiraat yang lain. Kalau pendek artinya raja. Jadi Allah Subhanahu wa taala raja pada hari pembalasan, atau yang memiliki hari pembalasan. Pertanyaan, kenapa dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah penguasa, ya, pemilik, raja pada hari pembalasan? Bukankah Allah penguasa juga di dunia, bukan hanya di akhirat, bukan hanya di hari pembalasan, ya? Jawabnya adalah itu sudah dicukupkan dengan firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pencipta penguasa. Dan ketika disebutkan hari pembalasan, ya, di ayat ini, ya, karena pada hari pembalasan kekuasaan Allah, kerajaan Allah, kepemilikan Allah begitu jelas sekali, ya, sampai-sampai nggak ada orang yang berani merasa memiliki sesuatu, dan nggak ada yang berani bicara kecuali dengan izin Allah. La yatakallamuna illa man adillahu rahman, sampai nggak ada yang berani bicara kecuali dapat izin dari Allah. Maka dihubungkanlah Malik Yaumiddin, karena kerajaan, kekuasaan ketika itu tampak sekali. Pada diem, tunduk, ketakutan. Di dunia, ya sudah cukup dengan Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Demikian pula semua kerajaan nanti akan sirna, sehingga tidak ada kerajaan dan keputusan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada hari itu raja-raja di dunia dengan rakyatnya adalah sama, nggak ada perbedaan antara presiden dengan rakyat, raja dengan rakyat, ya. Mereka tunduk kepada keagungannya, menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah dan khawatir kalau disiksa. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqbidullahu al-ardha wa yatwis samawati bi yaminihi." Nanti Allah akan genggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya, ya. Kemudian Allah berfirman, "Aina anal malik?" Akulah raja. "Aina mulukul ard?" Di mana raja-raja yang ngaku dan sombong ketika di dunia, gitu ya. Diam, nggak ada yang berani bicara ketika itu, ya. Nah itu, jadi sedikit tambahan penjelasan dalam Al-Quran di bagian akhir surat Ghafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah." Dan kemudian ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil ini termasuk malaikat pemikul arsy.
Ada 4 malaikat pemikul arsy, di antaranya Jibril, Mikail, Israfil, yang fisiknya besar-besar. Fisiknya besar-besar. Ya. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani bahwa jarak antara pundak dengan bagian bawah telinganya sejauh perjalanan 700 tahun. Saking besarnya malaikat pemikul arsy. Awalnya mereka nggak sanggup memikul singgasana Allah di atas pundak mereka. Maka Allah ajarkan kepada mereka, ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya mereka bisa sanggup mikul di atas pundaknya. Dan pada hari kiamat nanti ditambah lagi, yauma idzin tsamaniyah. Pada hari kiamat ditambah lagi jadi 8 malaikat. Nah, ini malaikat besar-besar, dekat dengan Allah, tetapi punya sifat yang mulia. Jadi yang dekat sama Allah itu bukan malaikat sembarangan. Malaikat pilihan, besar, kuat, tapi akhlaknya mulia. Ya, kita lihat di dalam surah Ghafir. Kata Allah di surat Ghafir ayat 7, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulah. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan yang ada di sekitarnya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih sambil memuji Allah. Wa yu'minuna bihi, dan beriman kepadanya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan memohonkan ampunan. Ini mereka mendoakan kita. Masya Allah, akhlaknya mulia banget ya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memohonkan ampunan buat orang-orang yang beriman. Apa kata mereka? Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Faghfir, maka ampunilah. Lilladzina tabu, orang-orang yang bertobat. Wattaba'u sabilak, yang kembali ngikutin jalan Engkau. Waqihim adzabal jahim, dan jaga mereka dari azab neraka. Doain. Jadi memang akhlaknya mulia, mendoakan kebaikan buat penduduk bumi, terutama orang-orang yang beriman. Ya. Kata mereka juga, ini malaikat-malaikat besar yang fisiknya nggak tanggung-tanggung, yang cukup Allah mengirimkan malaikat satu saja bisa ngancurin bumi. Ya. Bagaimana dalam kisah Nabi Lut alaihi salam? Ya, Allah hanya kirimkan malaikat Jibril, kemudian diangkat sama malaikat Jibril, kota Sadum dibalikin, mati semua. Terus dalam kisah Ashabul Qaryah di surah Yasin, kata Allah, in kanat illa sayhatan wahidah. Ya, hanya satu teriakan malaikat Jibril saja, fa idahum khamidun, langsung pada mati. Allah enggak turunin banyak malaikat. Saking besarnya, kuatnya, ya. Nah, doa mereka juga, Rabbana, ya Rabb kami, wa adkhilhum, masukkanlah mereka jannati adn, ke surga Aden, allati wa'adtahum, yang Engkau janjikan, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan orang-orang yang soleh dari nenek moyang mereka, istri mereka, keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana, dan seterusnya. Nah, ini doain untuk malaikat pemikul arsy yang fisiknya besar-besar, yang kita dengannya nggak ada artinya apa-apa. Makanya iblis sangat takut sekali dengan malaikat pemikul arsy. Jibril diantaranya. Ketika iblis dalam perang Badar mengipas-ngipasin orang-orang musyrik, ini ma'akum, saya bersama kalian, tenang aja, pokoknya lawan terus orang-orang beriman kayak gitu. Ternyata Allah turunkan malaikat Jibril, dia langsung mengatakan, ini aromala tarun, saya ngelihat yang tidak kalian lihat, ini akhafullah rabbal alamin, saya takut kepada Allah rabbul alamin, langsung pergi. Dan akhirnya orang-orang musyrik nggak ada pelindung lagi terhadap mereka, akhirnya mereka pada mati. Gitu. Itu malaikat Jibril. Nah, termasuk malaikat pemikul arsy adalah malaikat Israfil yang fisiknya besar juga. Dan beliau telah disebutkan dalam Sunan Tirmidzi sudah memasukkan sur sangkakala, bentuknya seperti tanduk, ke dalam mulutnya, tinggal nunggu perintah Allah kapan ditiup. Kata Allah, wa nufikha fis sur, maka ditiuplah sangkakala. Fasa'iqa, maka matilah man fis samawati wa man fil ard, makhluk yang ada di langit dan di bumi pada mati, illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki Allah. Hancur alam semesta. Ya, karena tiupannya keras sekali. Malaikat
Israfil. Ya. Nah, setelah hancur, mati semua, ya, disitulah sebagian ulama membawakan hadis ini. Ya, Allah berfirman, "Aina mulukul ardh?" Di mana raja-raja di muka bumi? Ya, itu. "Ainal mutakabbir?" Di mana orang-orang? "Ainal jabbarun?" Mana orang-orang yang dulu ketika dia sombong, kayak gitu ya. Allah berfirman seperti itu. Nah, kemudian disebutkan juga dalam riwayat malaikat Israfil kemudian mati juga, ya. Dan Allah hidupkan malaikat Israfil dan kemudian meniup sangkakala yang kedua, faidahum qiyamun yanzurun. Maka manusia kemudian bangkit dari kuburnya, ya, dan menunggu keputusan Allah dan dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, itu ya. Nah, Maliki Yaumiddin, ya, Allah lah penguasa pada hari itu. Ya, Yaumiddin artinya hari penghisaban. Hisab itu diperiksa amal yang kita kerjakan selama di dunia, besar, kecil, baik, buruk. Dan amalan yang pertama kali diperiksa apa, Pak? Sholat. Ditanya kita akan sholat. Maksudnya yang pertama kali dihisab. Ya, ya. Jadi dihadapkan ke kita di hadapan Allah, diadili. Hakimnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mungkin kapan waktu saya cerita atau mungkin sedikit nggak apa-apa, cerita tentang mahkamah pengadilan pada hari kiamat di padang mahsyar itu luar biasa kalau kita membaca tafsir. Ya. Intinya setelah Allah siapkan padang mahsyar, ya, dan manusia kemudian berkumpul di situ, matahari kemudian didekatkan kepada manusia, jaraknya cuma 1 mil. 1 mil itu bisa diartikan ukuran jarak 1608 meter atau 1,5 kilometer lebih sedikit. Ya, berarti kita di sini matahari misalnya di ya 1,5 kilometer, misalnya di rumah sakit misalnya Medika atau apa gitu ya. Sehingga karena jaraknya dekat, manusia pun semua pada mengucurkan keringat. Ada yang keringatnya sampai semata kaki, ada yang keringatnya sampai selutut, ada yang keringatnya sampai sepinggang, dan ada yang sampai dibanjiri oleh keringatnya. Ketika itulah maka manusia, ya, tapi di antara mereka ini ada 7 golongan yang dinaungi Allah. Nggak kepanasan ketika orang-orang pada kepanasan. 7 golongan. Siapa, Pak? Pemimpin yang adil. Ya, dia memimpin dan berlaku adil. Ya, seperti para nabi ketika memimpin, Rasulullah SAW, Khulafa Rasyidun, Umar bin Abdul Aziz, itu contoh-contoh pemimpin yang adil. Berat tapi dia bisa menjalankannya, maka balasannya dinaungi ketika orang-orang pada kepanasan. Yang kedua, seorang yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya terpaut dengan masjid. Dimanapun dia berada, dia ingin segera ke masjid. Ada panggilan memanggilnya untuk sholat, dia segera mendatanginya. Hayya 'alas sholat, cinta sama masjid, atau ahli masjid yang suka memakmurkan. Insya Allah pengurus lebih terdepan lagi, DKM lebih termasuk lagi, insya Allah harus bangga jadi pengurus masjid, pemakmur gitu ya. Yang ketiga, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karenanya, berpisah pun karena. Yang buat dia cinta kepada orang lain adalah lillah, karena Allah. Karena orang itu soleh, membuat dia ingat kepada Allah. Ya, kalau dekat dengan dia itu jadi ingat sama akhirat, rajin sholat, rajin ibadah. Ini yang ketiga. Yang keempat, seorang remaja syabun nasyafi ibadatillah, remaja yang tumbuh di atas beribadah kepada Allah. Ya, kenapa sampai dibalas seperti ini? Karena kita lihat remaja-remaja pada umumnya mereka ingin memuaskan nafsunya, sehingga nggak mau yang namanya ibadah. Yang ada muasin nafsu, kemana tahu main, ya. Yang ada misalnya mungkin ke tempat game online, main HP, ngumpul-ngumpul, apalagi sampai pacaran, ya, na'udzubillah min dzalik, ya, dan seterusnya. Yang ada remaja-remaja kita jarang yang ke masjid, tapi dia sabar, istiqomah di tengah teman-temannya pada keliaran entah kemana, gitu. Maka sebagai balasannya Allah naungi. Kemudian seorang yang diajak zina oleh wanita yang berkedudukan dan cantik. Laki-laki ini ganteng, malah dia yang ditawarin sama wanita ini, tapi dia mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Ya. Kemudian yang keenam, seorang yang menyembunyikan sedekahnya.
Sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, saking berusaha. Kalau infak di malam hari misalnya, ketika orang pada nggak tahu. Kalau infak dia bilang ke pengurus masjid, udah tulis saja hamba Allah. Saya mah biasa aja, gak usah disebut. Nah, itu insya Allah termasuk, gitu ya. Kalau zaman sekarang mudah memperlihatkan amal. Ada media sosial, sedekah, strike, di selfie gitu ya, langsung kelihatan kita di HP. Orang udah ngeliatin lagi umroh, lagi haji ataupun lagi ibadah. Salat malam dulu buat status. Itu mudah sekali langsung bisa lihat. Ya, nah ini dia sembunyikan amalnya. Dan yang ketujuh adalah seorang ya yang dzakarallaha khaliya, ingat sama Allah di waktu sepi, siang atau malam, di waktu duha ketika orang-orang pada nggak ada, atau malam hari ketika orang-orang pada tidur dia bangun, dia ingat dosa-dosanya, dia khawatir kalau dia diazab, disiksa karena dosa-dosanya, akhirnya dia pun menangis karena takut kepada Allah. Maka Allah lindungi nggak kepanasan di tengah orang-orang pada kepanasan. Nah itu aman orang yang ini 7 orang. Tinggal kita pilih mana yang kita bisa di antara 7 orang ini, gitu ya. Kalau pemuda yang tumbuh kita udah lanjut usia, mungkin yang sedekah kali, yang sembunyi-sembunyi, gitu. Itu bisa, gitu ya. Nah itu yang mungkin kalau dibahas panjang lebar, ya agak ini pelajaran yang dapat kita ambil ya. Nah di sini terakhir ini. Ya, Yaumiddin nama lainnya di Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab, Yaumul Jaza dan sebagainya. Dibacanya ayat ini oleh seorang muslim dalam setiap sholat adalah untuk mengingatkannya kepada hari akhir, bahwa setelah kita hidup di dunia ini ada alam yang dimana alam itu kita diberikan balasan. Demikian juga akan mendorong seorang untuk beramal soleh dan menjauhi diri dari maksiat. Disebutkan bahwa seorang pernah mencaci maki Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau bukan karena ada hari kiamat untuk aku balas kamu. Kata Umar bin Abdul Aziz. Nah, pelajaran dari ayat di atas, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyukai pujian. Oleh karena itu dia memuji dirinya dan memerintahkan para hamba untuk memujinya. Dan dia berhak memperoleh segala pujian karena keadaan yang sebagai Rabbul Alamin. Dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai pembalasan dan sebagainya. Baik, alhamdulillah 3 ayat ini sudah kita pelajari tafsirnya. Insyaallah dilanjutkan dengan tafsir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau belum jelas bisa disampaikan, silakan. Ya silakan Pak. Tadi ada 7 orang diberi naungan oleh Allah. Iya. Atau diberi perlindungan Ustaz. Iya. Jadi kalau seandainya ada misalkan yang orang rajin misalnya membaca Al-Quran,